قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil karimil mannan dzal fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-27 berkaitan dengan tatayyur. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di bab yang ke-27 ini penulis ingin menjelaskan kepada kita sebuah keyakinan atau kebiasaan jahiliyah yang itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Apa itu? Perkara tatayyur. Dan tatayyur adalah merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Itu bahasa hari-hari kita pamali. Dan hukum dari tatayyur ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah kesyirikan. Dan dia bisa masuk pada syirik kecil atau syirik besar. Kapan tatayyur itu bisa termasuk pada syirik kecil? Ketika ada keyakinan bahwasanya benda atau sesuatu yang dilihat, didengar dengan sendirinya bisa mendatangkan keberuntungan atau bisa menimpakan keburukan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Ketika seseorang meyakini, dia syirik besar ketika seseorang meyakini bahwasanya sesuatu yang dilihat, dia dengar, atau ada benda-benda tertentu yang dia meyakini bahwa benda-benda tersebut bisa menciptakan keberuntungan ataupun keburukan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Syirik kecil ketika seseorang meyakini benda-benda tersebut atau apa yang dia lihat, dia dengar sebagai sebab, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya, maka ini syirik kecil. Dan ini syirik rububiyah. Kalau syirik yang pertama syirik besar, syirik uluhiyah. Kenapa yang kedua disebut syirik pada rububiyah? Syirik kecil disebut syirik pada rububiyah. Kenapa? Kenapa syirik kecil tadi dia jatuh pada syirik rububiyah, sedangkan syirik besar yang pertama syirik pada uluhiyah? Kenapa? Dia bisa jawab? Syirik kecil kenapa disebut syirik rububiyah? Tadi yang kita jelaskan. Kalau ada seseorang yang meyakini sesuatu yang dia dengar, dia lihat, atau benda-benda tertentu dijadikan sebagai sebab
Tapi dia yakini Allah yang menimpakan keburukan, Allah yang mendatangkan keberuntungan. Kenapa itu disebut sebagai syirik pada rububiyah? Sebab kenapa? Itu syirik pada uluhiyah itu. Ya karena dia telah berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan keberuntungan dan keburukan. Dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab yang mendatangkan keberuntungan atau mendatangkan keberuntungan atau menimpakan keburukan. Kalau dia disebut syirik uluhiyah karena tadi yang disebut ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Dan kita tahu bersama bahwa tawakal adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, yang kedua telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa, tidak ada tatayyur, tidak ada hamma dan tidak ada safar. Diriwayatkan oleh mereka berdua Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a wala ghula, dan tidak ada perbintangan dan tidak ada hantu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Qarawi di halaman 342. Beliau mengatakan, karena masyarakat jahiliyah heboh dengan banyaknya khurafat dan ilusi yang tidak bersandarkan kepada bukti yang nyata, Islam ingin melindungi para penganutnya dari kebatilan-kebatilan tersebut. Karena itu Islam mengingkari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik pada apa-apa yang disebutkan di dalam hadis ini, di mana sebagiannya menafikan keberadaannya seperti tatayyur, dan sebagian lagi menafikan pengaruhnya dengan sendirinya. Karena tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan selain Allah, dan tidak ada yang menolak keburukan-keburukan selain Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa perkara yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini menjamur di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, dan itu sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Apa itu? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa. Tidak ada adwa, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semua penyakit, apapun penyakit itu, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidaklah penyakit itu menular kepada orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada seseorang yang meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Penyakit yang menular dari hewan ke hewan yang lainnya, penyakit yang menular dari orang ke orang lainnya, itu tidak menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan untanya yang berpenyakit, yang sakit. Disebutkan dalam riwayat ini berpenyakit kudis, gatal-gatal untanya. Lantas unta ini berkumpul dengan unta-unta yang sehat, sehingga unta-unta yang sehat ini terkena penyakit apa yang
didapatkan oleh unta yang pertama. Maka Nabi SAW mengatakan, faman a'dal awwala, siapa yang menjadikan unta yang pertama itu sakit. Nabi ingin mengajarkan kepada dia bahwasanya yang memberikan sakit pada unta yang pertama itu, yang berkumpul dengan unta-unta yang sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga unta-unta yang sehat tadi, unta-unta yang tadinya sehat kemudian berpenyakit, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi sesuatu yang menimpa seseorang ya dari sebuah penyakit itu hanyalah sebab saja. Tapi yang menentukan, menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di beberapa hadis kita tahu bersama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang ikhtiar. Bukankah Nabi SAW mengatakan firra minal madzlum kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari seorang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Nabi mengajarkan apa? Ikhtiar kan? Ikhtiar. Kita harus menempuh sebab. Kalaupun kita berkumpul atau bersama dengan seorang yang berpenyakit kusta, kalaupun tertular, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati juga ada orang-orang yang ketika dia duduk bersama orang-orang yang berpenyakit, dia tidak kena penyakit tersebut, tidak tertular. Ada orang yang berdampingan dengan orang yang berpenyakit kusta tapi dia tidak tertular. Ada tuh? Atau apa yang kita alami saat ini dari pandemi corona saat ini? Ya? Ada orang-orang yang ketika dia berdampingan dengan seseorang yang sudah positif tapi dia tidak positif. Contoh suami istri tuh, ketika di swab istrinya positif, suaminya negatif. Kok bisa seperti itu? Hah? Padahal sama-sama di rumah, satu ranjang. Kenapa istrinya bisa positif? Karena setiap hari didatangi. Kenapa bisa positif? Hah? Iya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suaminya negatif? Tidak tertular padahal satu ranjang, tidur bersama. Hah? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang menimpa kita dari keberuntungan, dari keburukan dan apa yang kita dapatkan dari keberuntungan, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, di dalam menghadapi penyakit itu memang kita dituntut untuk berikhtiar toh, tapi jangan lupakan gantung hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah. Makanya kalau ingin selamat dari corona, ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadikan itu sebagai benteng, sesuatu yang bisa melindungi antum dari segala macam penyakit. Alhamdulillah, sebagian teman-teman kita ada orang-orang yang memang dia jaga zikir ini. Pagi dan petangnya dia tidak tinggalkan zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, apapun yang ada di langit, di bumi ini tidak akan memudaratkan dia. Kalau Allah sudah berkehendak menjaga dia, tidak ada satupun yang bisa memberikan kemudaratan pada hamba tersebut. Paham ya? Jadi antum harus tanamkan dalam diri bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dia menular karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika menghadapi corona ini ya terlalu berikhtiar dengan hal-hal yang sebenarnya bagus juga, cuci tangan, apalagi pakai masker, apalagi hal-hal yang bisa jaga jarak, yang bisa melindungi kita dari corona, itu bagus. Tapi kadang dilupakan perkara satu ini, apa itu zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyakit itu tidak akan menular kepada orang lain kecuali
atas izin Allah. Jadi kalau Allah sudah melindungi dan menjaga kita, apapun penyakit itu pasti tidak akan menimpa kita. Jelas ya? Itu maksudnya la adwa. Nabi nafikan bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dia menular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tiyarah, dan tidak ada pula kesialan. Tidak ada kesialan. Apalagi dikaitkan dengan sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dikaitkan dengan benda-benda tertentu, dengan hewan-hewan tertentu, dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Tidak ada. Nabi nafikan tidak ada tiyarah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kesialan itu datang disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu saja. Kesialan itu datang karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Makanya Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya innar rajula la yuhramu rizqa bisababi dzambin yusibuhu. Nabi mengatakan dan menegaskan kepada kita bahwasanya ada seseorang yang terhalangi dari rizki Allah disebabkan dosa yang dia lakukan. Makanya kalau ada misalkan pekerjaan, ada usaha kita yang mandek misalkan, atau mulai bangkrut, mulai merugi, muhasabah, ada dosa yang kita lakukan. Rizki sudah mulai ya, yang tadinya penghasilan sebulan 10 juta asal mulai berkurang, sudah mulai menurun 5 juta, 3 juta, 2 juta. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan. Itu yang menyebabkan Allah tahan rizki. Baik. Kemudian yang ketiga, wala hammah. Tidak ada burung hantu. Ini keyakinan orang-orang dahulu dari masyarakat jahiliyah, bahwa ketika ada burung hantu, maka mereka menganggap itu adalah kesialan dan berkeyakinan bahwasanya akan ada orang yang meninggal dan ada orang yang akan sakit. Padahal semua tidak ada kaitannya, tidak dijelaskan dengan dalil, tidak pula dijelaskan, tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah. Nabi nafikan tidak ada burung hantu. Ini cuma sekedar sangkaan saja, sesuatu yang tidak logis, tidak masuk akal. Orang muslim itu cerdas. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, muslim itu cerdas, ya. Kemudian wala safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Dan ini juga salah satu keyakinan masyarakat jahiliyah yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika mereka melakukan aktivitas di bulan Safar dengan keyakinan bahwasanya mereka akan mendapatkan kesialan. Dan itu dinafikan oleh Nabi. Begitu juga bulan Syawal. Bulan Syawal juga masyarakat jahiliyah berkeyakinan bahwasanya apapun yang dilakukan di bulan Syawal itu akan mendatangkan kesialannya. Makanya masyarakat jahiliyah itu tidak mau menikah di bulan Syawal. Maka dibantah oleh siapa? Oleh siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Ibunda Aisyah? Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi menikahi aku di bulan Syawal. Dan beliau berumah tangga, artinya mencampuri diriku di bulan Syawal. Kenapa Ibunda Aisyah menjelaskan berkaitan dengan pernikahan beliau dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal? Karena itu keyakinan yang batil yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah. Katanya menikah di bulan Syawal itu sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan. Kenapa? Karena Syawal itu kan diambil dari kata isyalah. Syawal itu diambil dari kata isyalah. Isyalah itu artinya dihilangkan. Keyakinan mereka kalau menikah di bulan Syawal, maka rasa cinta, kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Makanya dibantah oleh Ibunda Aisyah.
Satu riwayat mengatakan wa kanat Aisyatu tastahibu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Makanya Ibunda Aisyah itu sangat senang dan suka kalau ada wanita-wanita yang menikah di bulan Syawal. Makanya Imam Nawawi mengatakan dengan riwayat ini bahwa menikah di bulan Syawal itu sunnah Nabi SAW. Jadi Ibunda Aisyah itu sangat senang kalau ada wanita-wanita yang menikah di bulan Syawal. So habis Syawal? So lewat ya? Habis ya? Aduh. Nah, itu bantahannya seperti itu. Apalagi keyakinan masyarakat kita di bulan Muharram, toh? Muharram juga dianggap bulan sial ya? Muharram ya? Dianggap bulan sial. Ya. Kemudian Nabi SAW menafikan wala nau'ah. Tidak ada nau', yaitu mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Walaupun kita katakan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada hujan turun karena memang munculnya bintang. Tapi itu bukan apa? Bukan sebagai sebab satu-satunya turunnya hujan. Artinya turunnya hujan dengan adanya bintang tertentu, itu turun hujan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintangnya itu. Nanti akan ada pembahasan khusus ya tentang perbintangan di bab selanjutnya, bab yang ke-28 tentang ilmu nujum. Kemudian Nabi SAW menafikan wala gula, tidak ada syaitan, tidak ada setan, hantu yang bisa menyesatkan manusia. Teman-teman sekalian, dulu masyarakat jahiliyah meyakini bahwasanya ada setan yang bisa berubah bentuk, yang menyesatkan anak Adam ketika anak Adam melakukan safar perjalanan. Jadi gul ini dari kata gilan. Jadi setannya itu bernama Gilan. Ada nama Gilan di sini? Nah, Gilan itu setan yang suka menyesatkan anak Adam ketika dia melakukan safar perjalanan. Jadi tiba-tiba so tersesat ini suka mana anak? Nah, namanya Gilan. Nah, itu diyakini oleh masyarakat jahiliyah. Jelas? Bahwa kita katakan Nabi SAW menafikan di sini bahwasannya setan itu menyesatkan anak Adam di dalam perjalanannya itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan satu cara ketika kita diganggu oleh Gilan ini, setan yang menyesatkan anak Adam dalam perjalanannya, dengan azan. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama. Nabi SAW bersabda, "Idza taghawwalat lakumul gilanu fa'dhanu bil adzan." Kalau antum melakukan perjalanan, berjalan di sebuah jalan, lantas antum disesatkan oleh Gilan, setan tersebut, maka Nabi SAW mengatakan fa'dhanu bil adzan, kumandangkan azan. Cuman hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama. Sanadnya dhaif, tapi ada para ulama mengatakan maknanya benar karena dikuatkan dengan hadis yang lain. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan idza nudiya lis-salati adbaru syaitan. Kalau azan itu dikumandangkan, maka Nabi SAW mengatakan ada baru syaitan, maka syaitan itu akan lari berpaling ketika mendengarkan azan. Jadi hadis tadi dhaif sanadnya, tapi maknanya benar, dikuatkan dengan hadis ini. Jelas? Jadi ini beberapa perkara yang dinafikan oleh Nabi SAW. Apa faedah yang bisa kita petik? Bahwa penyakit-penyakit itu tidak akan menimpa dengan sendirinya, akan tetapi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lihat, penyakit-penyakit itu, apapun penyakit itu tidak akan menimpa dengan sendirinya, akan tetapi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa perbedaan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Qada dan qadar. Apa perbedaan keduanya? Siapa yang tahu? Qada dan qadar. Apa perbedaan keduanya?
Apa perbedaan keduanya? Kalau qadar, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari awal penciptaan. Adapun qada sesuatu yang terjadi hasil takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, misalkan Allah menetapkan antum punya anak. Allah menetapkan antum punya anak. Anak itu namanya apa? Takdir, qadar toh. Ketika antum menikah dan punya anak, itu namanya apa? Qada. Paham ya? Jelas? Ketika antum Allah tetapkan, takdirkan antum punya istri dua, misalkan. Allah takdirkan antum punya istri dua. Misalkan antum Allah takdirkan punya istri dua. Ketika antum menikah yang kedua kalinya, maka itu disebut qada. Paham ya? Itu perbedaan antara takdir dan qada. Bisa? Jadi semua yang terjadi, penyakit-penyakit yang menimpa kita itu berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur biidzni rabbihim ila siratal azizil hamid. Sebuah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, agar engkau mengeluarkan manusia dengan Al-Quran itu dari apa? Zulumat, dari kegelapan-kegelapan. Kegelapan kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, kebid'ahan, dosa dan maksiat, kejahilan. Itu semua kan kegelapan. Ila nur, menuju cahaya. Cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ilmu. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi semua yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menyatakan batilnya tatayyur dan pengaruhnya. Hadis ini juga menyatakan batilnya klaim orang-orang jahili yang terhadap burung hantu tadi. Kalau ada burung hantu, biasa di masyarakat kita tuh, kalau ada burung hantu, dia teriak-teriak, orang bilang ya ada orang yang mau mati poli itu. Nah, itu pamali, itu tatoyur, itu tidak boleh, syirik itu. Tergantung kapan dia jadi syirik besar, syirik kecil. Yang kelima, dan hadis ini juga menyatakan batilnya apa yang diklaim oleh orang-orang jahiliyah terhadap hantu. Baik. Hubungan hadis ini dengan judul bab adalah karena hadis ini menunjukkan batilnya tatayyur. Hubungannya dengan tauhid adalah karena hadis ini menunjukkan batilnya melakukan tatayyur. Karena ia merupakan ketergantungan hati kepada selain Allah, dan ini adalah suatu kesyirikan. Kita masuk dalil yang keempat. Dalam hadis lain milik riwayat mereka berdua Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lu. Nabi bersabda, tidak ada adwa, tidak ada tiara, yang tadi kita sudah jelaskan. Nabi bersabda, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan membuat aku kagum itu adalah al-fa'lu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal fa'lu, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kalimatu thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang mendatangkan sifat optimisme kepada seorang hamba. Kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, karena kebaikan dan keburukan ditakdirkan oleh Allah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan pengaruh adwa dengan sendirian. Tadi kita sudah jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menafikan adanya pengaruh tatayyur. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan al-fa'lu,
sikap optimisme dengan menyatakannya sebagai sesuatu yang bagus. Hal itu karena sikap optimisme adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha menjaga angan-angan untuk mewujudkan tujuan itu. Ini adalah kebalikan dari rasa sial dengan burung at-tatayur dan sikap pesimis. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi al-fa'lu ini kalimat-kalimat yang bagus yang memberikan semangat, motivasi dan sikap optimisme kepada seorang hamba untuk melakukan sebuah aktivitas. Dan itu sesuatu yang membuat Nabi kagum dan Nabi suka. Kalau yang pertama ini sesuatu yang ditekankan, dianjurkan, dia lawan dari apa? At-tatayyur, sikap pesimis, merasa sial dengan sesuatu. Sebagai contoh, kita sebutkan teman-teman sekalian, bahwasanya kalimat-kalimat yang baik itu mendatangkan sikap optimisme dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya lari dari kejaran siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Tiba mereka di sebuah laut merah. Di depannya laut merah, di belakangnya Fir'aun dan bala tentara. Maju kena, mundur kena. Tidak bisa menghindar. Maka pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam merasa pesimis. So tidak bisa selamat orang ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, falamma tara al-jam'ani. Ketika dua golongan ini sudah saling melihat, golongannya Fir'aun dengan siapa? Pengikutnya, beserta golongan Musa dengan pengikutnya sudah saling melihat. Qala ashabu Musa, maka berkata pengikut-pengikut Musa alaihissalam, inna lamudrakun. Pesimis mereka. Kita bisa dikejar oleh Fir'aun, dapat tangkap ini. Dapat tangkap. Tapi Musa alaihissalam memiliki sikap optimisme, percaya diri, punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada pengikutnya untuk membuat mereka semangat, tidak pesimis. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka dan kagum dengan al-fa'lu, kalimat yang baik yang mendatangkan sikap optimisme pada seorang hamba. Karena sikap optimisme itu cerminan sangkaan baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa alaihissalam mempraktekkan sikap optimisme ketika Fir'aun mengejar beliau dan pengikutnya. Setelah mereka berhadapan dengan laut merah, pengikut-pengikut Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Musa, Fir'aun akan mengejar kita, dapat tangkap kita ini. Tapi Musa alaihissalam seorang hamba yang punya keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya tawakal beliau, ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan semangat kepada para pengikutnya. Qala, beliau berkata, kalla, tidak. Fir'aun tidak bisa mengejar kita. Karena mereka mengatakan, para pengikutnya mengatakan, semua dapat tangkap kita ini. Ini sudah di hadapan kita ini, Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala bersamaku, sayahdin, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu kalimat optimisme itu. Dia berikan semangat kepada pengikut-pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku Allah bersamaku, sayahdin, dan dia Allah akan memberikan petunjuk. Dia Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan takut antum. Dan ini tidak lahir kecuali lahir dari apa?
Keyakinan yang kuat dari seorang hamba, ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap optimisme. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabinya Musa alaihissalam, fa auhayna ila Musa, dan kami memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam, anidrib bi asaqal bahra, wahai Musa, gunakan tongkatmu untuk memukul lautan tersebut. Fanfalaqa, sehingga laut merah itu terbelah menjadi dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakana kullu firqin kataydil azim, setiap belahan itu yang terbelah menjadi dua, kataydil azim, bagaikan gunung yang besar. Maka mereka pun selamat. Sekali lagi, sikap optimisme itu butuh action, harus memang dilaksanakan. Nanti akan datang penjelasan dalil yang terakhir bahwa tidak boleh kesialan itu menghambat aktivitas kita. Jangan sampai ada sesuatu yang ingin kita lakukan, tiba-tiba ada sesuatu yang kita dengar, ada sesuatu yang kita lihat, atau ada hewan yang kita lihat, atau ada orang yang kita lihat, matanya buta sebelah misalkan. Oh, ini mendatangkan kesialan ini. Semua turun, oh tidak jadi, nanti akan datang. Tidak boleh seperti itu. Harus tafaul, bersikap optimisme. Dan kalau kita melihat teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bagaimana ya orang-orang terdahulu ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu kisah, mungkin kisah yang antum sudah dengarkan, kisah seorang pemuda, kisah Ashabul Ukhdud. Pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipaksa oleh seorang raja untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja ini membawa anak muda itu dengan pasukannya ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Paksa dia untuk kufur. Kalau dia tidak mau kufur, dia tetap dengan keyakinannya, lemparkan dia dari atas gunung ini. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ini lihat keyakinan yang kuat. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dengan apa yang mereka perbuat kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Maka Allah guncangkan gunung tersebut, semuanya jatuh kecuali anak muda tersebut. Dia pulang, datang kepada sang raja. Anak masih hidup, mau apa ente? Dia perintahkan lagi anak buahnya untuk apa? Membawa anak muda ini ke tengah-tengah laut dengan sebuah perahu. Lantas anak muda ini berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari apa yang mereka perbuat kepadaku, bima syi'ta, sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kan ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tenggelamkan perahu tersebut dan Allah selamatkan pemuda tersebut. Dia datang lagi kepada sang raja. Raja heran, masih hidup ini. Anak muda katakan, antum tidak bisa bunuh aku kecuali dengan satu syarat. Sang raja mengatakan, apa syarat itu? Kumpulkan semua rakyat di satu tempat yang sangat luas. Lantas ambil anak panahku dan gunakan anak panahku itu untuk membunuh diriku. Tapi ucapkan dengan Bismillah birabbil gulam, dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Akhirnya anak muda ini terbunuh dengan panah beliau. Tapi dia mengucapkan, sang raja ini mengucapkan apa? Bismillah dengan nama Allah birabbil gulam, dengan Rabbnya pemuda ini. Akhirnya semuanya beriman. Dan jadi pelajaran bagaimana tawakalnya anak muda ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah lagi. Kisah tentang seorang alim yang bernama Abul Hasan Az-Zahid rahimahullahu taala. Beliau pernah hidup di salah satu masa, di masa Abbasiyah kalau tidak salah. Beliau menghadapi seorang penguasa yang zalim luar biasa. Penguasa ini namanya Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun ini penguasa yang zalim luar biasa kejamnya. Bagaimana dia membunuh rakyatnya? Ahmad bin Tulun ini, sang penguasa yang zalim, dia bunuh rakyatnya dengan cara tidak memberikan makan dan minum. Ini kan siksaan yang paling berat. Lantas Abul Hasan Az-Zahid rahimahullahu taala dia mendatangi sang penguasa ini, karena Nabi bersabda apa? Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama dan sebaik-baik jihad itu
adalah kalimat hak, nasihat yang antum sampaikan di samping seorang penguasa zalim. Itu kan sabda Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin menasihati pemerintah ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, maka nasihati mereka di samping mereka empat mata, bukan teriak-teriak di mimbar, di jalan-jalan, demonstrasi, bukan itu. Dia praktekkan hadis Nabi SAW. Dia katakan engkau telah melakukan kezaliman terhadap rakyatmu. Itu disebutkan dalam satu riwayat, dia membunuh rakyatnya itu sebanyak 18.000 orang. Dia bunuh rakyatnya dengan cara tadi, namanya sobro. Sobro itu tidak kasih makan, tidak kasih minum. Dia sampaikan kebenaran dan dia takut-takuti sang penguasa ini dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya dia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi raja ini marah. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Dia datangkan seekor singa yang sangat lapar. Ju'an syadidan, asad, ekor singa yang lapar, luar biasa laparnya. Dia datangkan, dia ingin bunuh dan dia ingin siksa alim ini, Abul Hasan Az-Zahitin rahimahullahu taala. Akhirnya datangkan singa ini dan dilepaskan oleh pasukannya. Dilepaskan, ternyata asad ini, singa ini, ketika berhadapan dengan Abul Hasan Az-Zahid rahimahullahu taala, yataqaddam wa yata'akhir, maju mundur. Dan dia meraung-raung singa tersebut dalam keadaan lapar. Pokoknya maju mundur, tidak berani menyerang Abul Hasan. Orang-orang kan heran, kaget. Tiba-tiba yang tadinya singa ini meraung-raung kemudian mendekati Abul Hasan. Seakan antum lihat hewan yang sudah sangat dekat dengan tuannya, sudah seperti itu. Orang heran, raja pun heran. Lantas ditantang Abul Hasan, sang raja bertanya, apa yang engkau pikirkan ketika singa ini berada di hadapanmu? Sang imam itulah yataharrak. Ketika singa ini dilepaskan, dia tidak bergerak, dia tidak lari. Cuma dia katakan kepada sang raja, ketika singa ini dilepaskan kepadaku, yang aku pikirkan cuma satu. Aku cuma memikirkan lu'abul asad, liurnya singa ini, apakah najis ataukah suci. Cuma itu yang aku pikirkan. Bayangkan, cuma itu alim seperti itu toh. Dia mau ambil bagaimana ya hukum dari liurnya singa ini, apakah najis atau suci. Lantas dia mengatakan, sang raja, antum tidak takut dengan singa yang lapar ini? Dia cuma katakan satu, kafani Allah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Bukankah Allah berfirman, alaisallahu bikafin abda? Bukankah Allah mencukupi hambanya? Bukankah Allah sebaik-baik penolong, penjaga untuk hambanya? Lihat, ini ibrah, kisah yang harusnya kita ambil ibrah, teman-teman sekalian. Ini tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah itu sebaik-baik penjaga dan penolong. Makanya Allah berfirman, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaklah kalian kepada Allah bertawakal kalau betul-betul kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menafikan pengaruh adwa dengan sendirinya. Hadis ini juga menafikan pengaruh tatayyur secara keseluruhan. Kemudian dianjurkannya bersikap optimis, at-tafa'ul. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan batilnya tatayyur. Hubungan hadis ini dengan tauhid adalah karena hadis ini mengingkari tatayyur, karena ia merupakan ketergantungan hati kepada selain Allah, dan ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, dalil yang kelima, masih ada 2 dalil kita selesaikan. Supaya pertemuan selanjutnya 3 dalil lagi, supaya pertemuan 4 dalil. Tidak apa, kita percepat ya. 4 dalil kita selesaikan malam ini supaya pertemuan selanjutnya kita masuk bab 28. Dalil yang ke-5, dalam hadis yang lain milik riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Di sini catatan kaki yang sahih bahwa dia adalah Urwah bin Amir, bukan Uqbah bin Amir, tapi Urwah bin Amir. Ya. Dia berkata, dzukiratit tayyiratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan tentang tatayur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuhal fa'lu, yang terbaik adalah al-fa'lu, sikap optimisme. Wala taruddu musliman, dan jangan sampai tatayur itu menghalangi seorang muslim, yang tadi kita sampaikan. Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita cara atau terapi mengatasi tatayur. Kalau sudah ada tatayur dalam diri kita, ini salah satu terapi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terapi pertama apa dari hadis ini? Nabi katakan, wala taruddu musliman, jangan sampai tatayur itu menghalangi aktivitas seorang muslim. Kalau ada perasaan-perasaan tatayur, pokoknya melangkah, bismillah, karena tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa min tawakkulil abdi, hakikat tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna Allah huwa thiqatuhu. Itu hakikat tawakal. Sekali lagi kata beliau, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa min tawakkulil abdi, hakikat tawakal seorang hamba kepada Allah, an yakuna Allah huwa thiqatuhu. Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sumber keyakinan dia. Allah dijadikan sebagai sumber kekuatan dia. Makanya Allah mengatakan, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tawakal. Yang mana seorang hamba menjadikan Allah sebagai kekuatan dia, sumber kekuatan dia. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, dia melihat sesuatu yang dia anggap sial ini, atau mendengarkan sesuatu yang dia anggap sial, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Ini terapi yang kedua. Terapi yang kedua di dalam mengatasi tatayur. Apa itu? Falyakul, hendaklah dia mengatakan, berdoa, Allahumma la ya'til bil hasanati illa an. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa an, dan tidak ada yang menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau ya Allah. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya kekuatan kecuali datangnya dari Engkau wahai Allah. Walaupun teman-teman sekalian, doa ini, hadis ini ada silang pendapat. Hadis ini didhaifkan oleh ulama hadis, ya. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Kenapa? Karena rawinya ini siapa yang tadi kita sebutkan, Urwah bin Amir. Ulama itu berselisih apakah Urwah bin Amir itu sahabat atau tabi'in. Kalau dia tabi'in, maka tidak mungkin dia mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan dzikratut tayru inda Rasulillah. Tidak mungkin dia melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tabi'in. Nah, ini jadi silang pendapat apakah Urwah bin Amir itu sahabat atau tabi'in. Makanya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ala kulli hal, kalaupun ini hadis dhaif, kita bisa jadikan ini doa, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang rutin. Sesekali kita berdoa dengan doa ini tidak mengapa untuk menghilangkan sikap pesimisme dalam diri kita, sikap tatayur tadi. Paham ya? Kita baca, kita percepat. Karena tatayur termasuk penyakit masyarakat yang telah merasuk ke dalam hati manusia pada masa jahiliyah, dan ia disebutkan di suatu majelis Nabi SAW, maka beliau mengabarkan bahwa tatayur itu sama sekali tidak melakukan apapun, dan bahwa al-fa'lu adalah bagian darinya, akan tetapi ia adalah yang terbaik darinya, karena di dalamnya terkandung baik sangka kepada Allah dan dorongan untuk meraih cita-cita. Di dalam hadis ini Nabi SAW juga mengabarkan bahwa tatayur tidak boleh menghalangi seseorang yang mengklaim dirinya muslim sejati untuk melakukan sesuatu. Jadi terapi pertama, kalau ada perasaan-perasaan tatayur, pokoknya terus melangkah.
Karena kita sudah sampaikan hadis Nabi pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi memberikan sebuah kaidah beramal. Apa itu? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah engkau di dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah, wala ta'jas, dan jangan pernah merasa lemah. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini jadi tidak boleh menghalangi seseorang yang mengklaim dirinya muslim sejati untuk melakukan sesuatu, dan tidak boleh pula mengurangi tekadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan terapi yang pasti bagi orang yang mungkin merasa pesimisme, tatayur muncul di dalam dirinya, yaitu dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal mendatangkan kebaikan-kebaikan maupun menolak keburukan-keburukan, dan hendaklah dia berlalu di jalan yang ditempuhnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam usaha mewujudkan semuanya dan dalam semua urusannya. Jadi ada berapa terapi yang diajarkan oleh Nabi di sini? 3 toh? Apa yang pertama? Terapi yang pertama apa? Ini cara mengobati tatayur. Kalau sudah menghinggap di dalam jiwa kita dengan 3 cara. Terapi pertama apa? Ya? Pokoknya tolak, melangkah. Jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi, walaupun doa ini dhaif, nanti akan datang dalil selanjutnya doa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terapi yang kedua apa? Doa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Dari apa yang kita baca? Apa terapi yang ketiga? Bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali datang dari Engkau ya Allah. Apa faedah yang bisa kita petik? Bahwasanya al-fa'lu adalah salah satu jenis tatayur, namun ia adalah yang terbaik darinya. Dianjurkan bersikap optimis karena itu menunjukkan bahwa seseorang percaya sepenuhnya kepada Allah. Disyariatkan doa dalam hadis ini bagi orang yang dihinggapi oleh tatayur. Berdoa tadi. Walaupun hadis ini dhaif ya, tapi jangan rutinkan. Sesekali boleh dibaca. Nanti akan datang doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi untuk mengobati tatayur ini. Keempat, bahwasanya kebaikan dan keburukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keenam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Beliau mengatakan at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yuthibuhu bitawakkul. Tatayur itu adalah syirik dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan tetapi Allah menghilangkannya dengan sikap tawakal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya dan menyatakan bahwa bagian akhirnya adalah dari perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi perkataan Nabi hanya apa? At-tiyaratu syirkun. Tiyara itu kesyirikan, tatayur itu kesyirikan. Setelahnya itu wa ma minna illa walakinnallaha yuthibuhu bitawakkul. Tidak ada satupun dari kita pasti dihinggapi oleh penyakit ini. Toh? Tidak ada satupun dari kita, kata Ibnu Mas'ud, pasti dihinggapi oleh penyakit ini. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yudhibuhu bitawakkul. Allah hilangkan penyakit itu dengan apa? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, makna hadis ini, dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwa Nabi mensifati tatayur dengan syirik dan mengukuhkan hal itu dengan mengulanginya 2 kali. Nabi tegaskan at-tiyaratu syirkun. Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah dihinggapi oleh tatayur. Ma minna illa, itu maksudnya tidak ada satupun dari kita kecuali pasti dihinggapi oleh penyakit ini. Akan tetapi Allah menghilangkannya dari hati seorang mukmin dengan jujurnya sikap bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita petik? Tatayur adalah termasuk kesyirikan. Dianjurkannya mengukuhkan perkara yang penting. Maksudnya menegaskan sebuah perkara. Kalau ada perkara yang penting itu diulang-ulang kembali.
dan kebiasaan orang Arab seperti itu. Ya, di sini dianjurkan untuk mengukuhkan perkara yang penting. Kalau ada satu perkara yang penting yang antum ingin sampaikan, ya, maka dianjurkan untuk diulang kembali, disampaikan. Nabi katakan apa? Atiyaratu syirkun. Atiyaratu syirkun. Paham? Jadi Nabi ingin menjelaskan kepada kita ini sesuatu yang penting yang harus kita berikan perhatian. Begitu pula kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada orang lain, diulang-ulang kembali hal itu. Jadi ummahat, kalau ada suami selalu bicara poligami, berarti sungguh-sungguh itu. Kan begitu. Oke, yang ketujuh. Dalam hadis lain milik riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, Nabi SAW bersabda, "Wa man raddathu tiyaratu min hajatihi faqad asyraka." Siapa yang dihalangi oleh tatoyur, dia ingin keluar misalkan turun dari rumah, dihalangi oleh tatoyur, maka dia telah melakukan kesyirikan. Artinya tidak ada, dia mau keluar tiba-tiba dia anggap ini sesuatu yang siap, akhirnya dia tidak keluar rumah. Itu syirik kata Nabi SAW. Maka para sahabat bertanya, "Fama kafaratu dzalika?" Apa kafarahnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajarkan antakul. Ini doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Antum ucapkan kafarahnya, antum ucapkan Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu ya Allah. Wala tayra illa tayruk, tidak ada keburukan kecuali apa yang engkau takdirkan, apa yang engkau timpakan kepada kami. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, yang diberikan semua ibadah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Jelas? Ini doa yang sahih dari Nabi SAW. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya siapa yang terhalang oleh rasa pesimis untuk meneruskan apa yang telah dia tekadkan, maka dia telah melakukan salah satu bentuk kesyirikan. Dan ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kafarah, tentang penebus dari dosa besar tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia di dalam hadis ini, yang di dalamnya terkandung sikap menyerahkan urusan kepada Allah dan menafikan kuasa untuk menyelesaikannya dari selain Allah. Tadi Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Itu yang sahih dan itu antum boleh rutinkan. Adapun yang sebelumnya kita bahas itu dhaif. Sesekali boleh, tapi jangan rutinkan karena itu lemah. Paham ya? Apa faedah yang bisa kita ambil? Hadis ini menyatakan syiriknya orang yang dihalangi oleh rasa pesimis dari memenuhi keperluannya karena melihat atau mendengar sesuatu. Yang kedua, diterimanya taubat orang yang berbuat kesyirikan. Yang ketiga, hadis ini juga memberikan arahan mengenai apa yang harus diucapkan oleh orang yang dihinggapi dengan perasaan pesimisme semacam ini. Keempat, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu adalah perkara yang gaib yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir, hadis ini, hadis lain yang juga milik riwayat beliau Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tayyiratu ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya tatayur itu adalah apa yang dapat membuatmu meneruskan hajatmu atau menghalangimu. Di sini faedah yang bisa dipetik, diharamkannya tatayur jika menghalangi atau mencegah seseorang melakukan apa yang dia inginkan, yang tadi kita bahas. Oke, terakhir teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, tersisa satu hadis yang tidak disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama asy-sya'mu fi thalathatin." Sesungguhnya asy-sya'mu, kesialan itu pada 3 perkara. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Innama asy-sya'nu fi thalathatin. Sesungguhnya kesialan itu terdapat pada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama fil farasi, pada kendaraannya. Yang kedua wal mar'ati, pada wanitanya, pada istrinya.
waddari, dan yang ketiga pada tempat tinggalnya, rumahnya. Ini muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat dalil-dalil yang sudah kita jelaskan, dan kalau kita hadapkan dengan hadis yang terakhir ini muttafaqun alaih, ini seakan-akan bertabrakan dengan dalil-dalil sebelumnya. Seakan-akan Nabi menetapkan namanya tiar. Karena Nabi mengatakan innama sya'nu fi thalatha. Sesungguhnya kesialan itu pada 3 perkara. Pada kendaraan, istri, dan rumah. Nah, ini sudah dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Hadis ini tidak menetapkan tatayyur, tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, hendaklah kalian berhati-hati dari 3 perkara ini. Ketika antum harus memilih pasangan istri, antum hati-hati di dalam memilih seorang wanita, karena dia punya pengaruh dampak keburukan pada hidup antum. Begitu juga kendaraan. Kalau ingin memilih kendaraan, hati-hati. Begitu juga memilih rumah, harus hati-hati. Jadi di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita sikap kehati-hatian di dalam memilih 3 perkara ini. Sebagai contoh, perempuan, kalau salah memilih istri, hidup antum pasti akan berantakan. Apalagi dapat istri yang kuat pemarah, ya, kuat bajalo-jalo, kuat bapeto-peto. Nah, itu tidak bahagia antum, tidak tenang hidup antum. Itu maksudnya pengaruhnya jelas. Itu maksudnya innama sya'nu fi thalatha, kata Nabi SAW. Pengaruhnya jelas. Kita dapat istri yang buruk, yang jelek, kita tidak akan bahagia. Tidak akan, iya betul, tidak ada kebahagiaan antum dapatkan. Pulang ke rumah dari kantor antum ada masalah dengan teman, dengan ikhwan, pulang ke rumah dapat masalah dengan istri lagi. Tidak ada kebahagiaan. Makanya Nabi mengatakan seperti itu untuk kita berhati-hati di dalam memilih pasangan. Tapi kalaupun dapat istri yang kasar, istri yang tidak soleha, maka yang dilakukan oleh suami bersabar. Mungkin satu kisah yang pernah saya sampaikan di di kesempatan seperti walimatul urs, seorang alim yang bernama Abu Bakar bin Labbad Al-Maliki. Ini seorang ulama dari mazhab Maliki. Ulama, dia punya istri yang masya Allah luar biasa kurang ajar, kasar. Suatu hari beliau Abu Bakar bin Labbad Al-Maliki itu bersama murid-muridnya. Istrinya datang dan mencaci maki suaminya, alim ulama ini, di hadapan murid-muridnya. Kasar. Akhirnya murid-muridnya, sahabat-sahabatnya memberikan saran, kalau bisa ceraikan saja istri begini. Masih banyak perempuan-perempuan yang soleha, cantik-cantik lagi. Ya, umurnya 19 tahun, banyak. Itu saran dari sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Ceraikan wahai imam. Antum seorang ustadz, kalau bahasa kita, berilmu. Akhwat siapa yang tidak mau? Tapi apa kata? Cobalah kita ambil pelajaran dari seorang alim, orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu. Tapi apa kata Abu Bakar bin Labbad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala? Beliau katakan kepada murid-muridnya, beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya, padahal sahabat-sahabatnya sudah mengatakan, kalau antum ceraikan, kita bantu antum untuk menikah ulang, kita kumpulkan harta, yang penting antum ceraikan dia, istri tidak boleh mau pakai ini. Iya, cuma lihat ada satu kalimat yang beliau sampaikan, kalimat yang luar biasa. Beliau katakan, inna likulli mu'min mihnatun. Sesungguhnya setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mihnati, dan dia, istriku, adalah ujian Allah untuk diriku. Bahasa yang luar biasa. Beliau bersabar untuk mendidik istri. Ucapkan kalimat itu. Inna likulli mu'min mihnah. Setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan istri itu adalah ujian untuk antum.
Anak itu adalah ujian untuk antum. Harta, pangkat, jabatan yang antum miliki itu ujian untuk antum. Allah ingin menguji antum dengan istri dan anak-anak. Maka seorang suami itu ketika mendapati sesuatu yang dia tidak sukai dari istrinya, maka jangan langsung bilang cerai, anti tolak, anti cerai, pulang sama orang tuamu. Jangan begitu. Didik dia, bersabar. Maka itu adalah ibadah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله